Halo, Assalamualaikum semuanya. Syifa Kennedy di sini. 사랑에 빠진 것 같아. Senang sekali bisa bikin video lagi di YouTube Syifa Kennedy. Bagi teman-teman yang baru mampir dan baru nemu channel YouTube Syifa Kennedy, silahkan subscribe dulu biar teman-teman dapat notifikasi tiap Syifa Kennedy upload video baru. Halo teman-teman semuanya, hari ini aku ingin sharing nih kepada teman-teman semuanya tentang 10 hal yang bisa dialami oleh pasien dengan diabetes mellitus ya, atau orang-orang yang menderita diabetes mellitus. Di sini aku membahas diabetes mellitus secara general, jadi tidak membahas khusus misalnya diabetes mellitus pada ibu hamil atau khusus pada anak, karena seperti yang kita tahu ada beberapa tipe dari diabetes mellitus itu sendiri. Cuma yang aku bahas di sini adalah apa saja sih yang bisa dialami oleh penderita diabetes mellitus dan kenapa ya bisa mengalami seperti itu. So, bagi yang penasaran, let's get started! Tapi sebelum itu, jangan lupa like videonya biar aku makin semangat bikin videonya buat kalian semua. Nah, seperti yang kita tahu, kondisi diabetes mellitus ini biasanya gula darahnya tidak terkontrol ya, karena biasanya cenderung tinggi nih. Gula darah ini itu sebenarnya juga diatur oleh hormon utama yang mengatur gula darah itu sendiri, yaitu hormon insulin. Ketika hormon insulin yang dihasilkan oleh kelenjar di pankreas tidak mampu menghasilkan hormonnya, atau hormonnya tidak sensitif untuk mengantarkan gula yang ada di dalam darah ke sel-sel, maka itulah yang menyebabkan gejala-gejala ini yang nantinya aku sebutkan yang bisa terjadi pada penderita diabetes mellitus. Sebenarnya gejala-gejala yang dialami pasien dengan diabetes mellitus yang aku ingin bahas nanti itu berhubungan dengan tingginya kadar gula darah. Pasien diabetes mellitus ini bisa hidup atau survive hidup dengan baik asalkan gulanya terkontrol. Kita masuk ke hal pertama, pada pasien DM bisa terjadi peningkatan frekuensi buang air kecil. Artinya pasien dengan gula yang tinggi bisa jadi sering bolak-balik kamar mandi. Karena gula yang masuk ke dalam tubuh itu tidak bisa dimasukkan dengan baik oleh insulin ke dalam sel-sel, sehingga gula-gula tersebut hanya beredar di dalam pembuluh darah dan juga akan mengalir ke pembuluh darah ginjal. Pada akhirnya, ginjal pun berusaha untuk mengeluarkan gula yang berlebih tadi di dalam darah, dan mekanisme yang digunakan ginjal adalah membuang gula-gula tersebut melalui pipis. Jadi sederhananya, karena gula banyak di dalam darah, ginjal itu membantu untuk mengeluarkan gula yang berlebih tadi melalui pipis. Jadi penderita DM yang gulanya cenderung tinggi, biasanya pipisnya itu bisa sampai 5 liter satu hari. Ini juga bisa berlanjut sampai malam hari. Ketika tidur malam bisa berulang kali bangun untuk kencing ke WC. Hal ini berhubungan dengan terjadinya hal kedua pada penderita DM, yaitu sering haus. Pasien dengan DM juga bisa mengalami rasa haus yang berlebihan. Dengan tadinya ginjal berusaha mengeluarkan gula melalui pipis, jadi kan banyak cairan yang keluar, sehingga tubuh pun merasa kehilangan banyak cairan juga kan. Dengan hilangnya air dari tubuh karena frekuensi kencing yang sering tadi dan membutuhkan banyak air. Rasa haus yang berlebihan tadi merupakan sinyal dari tubuh karena tubuh butuh nih cairan lagi untuk diisi karena barusan sudah banyak yang dikeluarkan melalui pipis. Hal yang ketiga yang bisa dialami adalah penurunan berat badan. Karena kalau diilustrasikan sebenarnya gini guys, kita makan. Makanan kita masuk ke lambung, masuk ke usus, dan diserap masuk ke pembuluh darah. Jadi glukosa atau gula itu banyak di pembuluh darah ya. Seharusnya kerja insulin itu adalah memasukkan gula darah yang ada di pembuluh darah tadi ke sel-sel tubuh. Hormon insulin tadi yang seharusnya memasukkan gula darah ke sel itu nggak mampu memasukkan gula darah ke sel. Padahal gula darah di sel itu digunakan untuk menghasilkan energi. Akibatnya orang dengan DM ya gulanya tinggi, lapar, cuma ya badannya kurus gitu karena sel-selnya tidak dapat makan. Karena hormon insulin tidak bisa memasukkan gula di dalam pembuluh darah tadi ke dalam sel, maka tubuh punya alternatif nih. Gimana caranya biar sel tetap dapat energi? Caranya adalah dengan memecah protein dari otot sebagai alternatif bahan bakar. Selanjutnya yang bisa terjadi adalah gangguan pada kulit. Jadi gampang gatal-gatal, jadi gampang kering. Ada
kulit yang kegelapan di bagian leher atau di bagian ketiak. Selanjutnya adalah penyembuhan luka yang lambat. Nah, karena gula darah yang tinggi tadi, ini juga bisa mengganggu pembuluh darah. Pembuluh darahnya rusak akibat glukosa yang berlebihan di pembuluh darah tadi. Selanjutnya adalah bisa rentan terkena infeksi jamur atau iritasi pada organ genital. Bakteri itu akan lebih gampang untuk hidup di lingkungan yang kaya akan gula. Nah, kandungan glukosa yang tinggi pada urin yang terbawa itu kan melalui pipis, itu akan membuat organ genital lebih mudah dikenai oleh jamur atau bakteri dan akibatnya menyebabkan pembengkakan dan rasa gatal yang luar biasa. Selanjutnya adalah keletihan dan mudah tersinggung. Ketika seseorang mengalami kadar gula darah yang tinggi, pasti badannya nggak nyaman ya guys. Dengan kondisi-kondisi yang mereka alami, entah mereka harus bolak-balik kamar mandi, dengan kondisi tubuh rasa lelah, capek, dan rasanya nggak berenergi, itu juga akan membuat seseorang itu hatinya pasti agak nggak nyaman ya, cenderung mudah tersinggung. Jadi bagi teman-teman yang mungkin memiliki keluarga yang menderita diabetes, ya tetap harus memberikan support dan membantu untuk kontrol tiap bulannya ya. Jadi gula darahnya bisa terkontrol dan gejala-gejala karena tingginya gula itu tidak dirasakan. Jadi tetap bisa hidup dengan nyaman. Selanjutnya adalah pandangan kabur. Karena gula yang tinggi tadi itu bisa sampai kena ke pembuluh darah di mata. Jadi ketika kondisi gula darah yang terlalu lama tinggi itu juga bisa merusak saraf-saraf yang ada di mata. Dan kondisi ini bisa permanen loh guys, karena bisa saja mengenai pembuluh darah di retina, yang fatalnya bisa menyebabkan kebutaan permanen. Selanjutnya yang dirasakan adalah sering kesemutan dan mati rasa. Nah, ini juga akibat dari terganggunya saraf-saraf karena tingginya gula darah. Jadi, pada pasien dengan DM, itu sebaiknya selalu mengecek rutin kakinya, ya, terutama kebersihan kaki, karena terkadang kena duri nggak kerasa guys, kena kayu nggak kerasa, tiba-tiba udah memar, udah luka aja. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe biar teman-teman dapat pemberitahuan khusus setiap Syifa Kennedy upload video baru. Masih ada lebih dari 150 video di YouTube Syifa Kennedy ya teman-teman. Silahkan ditonton dan cek playlistnya.